Informasi Bayangkara, suara hangat penuh inspirasi. Podcast kita selalu dinanti. Halo Sobat Bayangkara, selamat datang di podcast Kopi Kara, Komunikasi Pintar, Informasi Bayangkara. Bersama saya Ida Ayu, yang pada episode hari ini kita akan sharing informasi seputar persiapan untuk menyambut libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 agar liburan kita tetap aman, seru, dan juga tetap sehat pastinya. Dan seperti biasa, selalu di podcast Kopi Kara menghadirkan narasumber yang spesial. Seperti hari ini kita akan berbincang dengan salah satu dokter yang bertugas di Rumah Sakit Bayangkara. Ada Dokter Erik Darusi Sinulinga. Kita sambut terlebih dahulu. Halo, selamat datang dokter. Halo, Apa kabarnya hari ini? puji Tuhan baik. Siap. Dok, jadi biar Sobat Bayangkara makin kenal, mungkin bisa diperkenalkan sedikit siapa sih sosok dokter Erik ini? Oke, makasih Mbak Ida. Ya, perkenalkan sebelumnya sahabat Kara, saya Dr. Erik Darusi Sinulinga. Saya salah satu dokter yang bertugas di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Kalimantan Tengah. Saya sudah bertugas di Rumah Sakit Polda Kalimantan Tengah ini sekitar 6 tahun sejak 2019. Tepatnya saya bekerja di instalasi gawat daruratnya. Itu aja, terima kasih Mbak Ida. Baik, sudah 6 tahun, sudah lama juga ya dok ya? Cukup lama Mbak Ida. Ya, pengalamannya sudah lumayan pastinya ya dok ya, dengan berbagai macam pasien yang berobat di sini ya dok ya. Iyalah. Baik, nah izin dok, jadi libur panjang Natal, Tahun Baru sebentar lagi sudah di depan mata. Biasanya nih momen yang ditunggu-tunggu sekali ya oleh kita semua. Dan dari pengalaman dokter sendiri selama di Rumah Sakit Bayangkara menjelang atau setelah libur panjang itu biasanya keluhan apa ini dok yang sering ditangani? Ya, kebanyakan Mbak Ida, ini kan lagi musim bulan 12 ini musim penghujan ya, pancaroba ya. Siap. Biasanya banyak penyakit-penyakit yang sering muncul di musim ini. Yang sering saya tangani di IGD itu biasanya banyak keluhan itu batuk pilek, ada juga masalah pencernaan tuh. Baik. Dan itu banyak jenis-jenis penyakit yang bermunculan itu malah membludak di saat setelah atau menjelang liburan panjang. Iya benar sekali dok. Dan kenapa ya dok? Maksudnya menjelang libur panjang pasti gampang banget sakit nih dok. Nah, itu banyak poin-poin yang membuat banyak yang sakit. Yang pertama ya pasti yang perubahan cuaca. Cuaca kalau musim penghujan itu banyak beberapa virus itu malah berkembang biak lebih cepat atau dia lebih bertahan lebih lama di suhu kelembapan yang tinggi. Contoh salah satunya virus influenza. Dan si virus-virus ini pun banyak tipe-tipenya. Yang kedua ya pasti ya karena momen liburan ya pasti kita ini semangatnya untuk menghadapi liburan. Nah, jadi kita melupakan kekuatan atau daya tahan tubuh kita ini mampu nggak, sehat nggak, tapi karena kita pengen menjalani liburan ini, Benar. jadi apapun itu kita lupakan, sakit penyakit yang kita derita itu terlupakan, tapi nanti setelah liburan baru nanti badan kita mulai pegel linu, Benar. sakit kepala, Benar. bersin ya. Iya. Padahal niatnya mau refreshing Iya. tapi malah ngedrop ya dok ya. Iya. Baik. Nah dok, untuk yang lagi sudah prepare mau persiapan berangkat liburan, entah itu di dalam kota saja atau biasanya sih kalau libur panjang keluar kota ya dok ya, izin. Jadi sebenarnya menurut dokter hal sederhana yang penting sebaiknya dipersiapkan dari sisi kesehatan apa aja ini dok? Nah, untuk sahabat Kara, paling penting itu ya, yang pertama kita harus tahu kondisi tubuh kita sebelum kita liburan. Kalau memang kondisi sakit, jangan dipaksakan untuk melakukan aktivitas yang berlebihan atau perjalanan jauh. Baik. Yang kedua, pasti kita siapkan obat-obat yang memang rutin digunakan. Contoh pada orang lansia dan anak-anak, misalnya salah satunya lansia ya yang mengidap penyakit-penyakit penyakit-penyakit yang rutinitas seperti hipertensi, ya wajiblah obat-obat tekanan darahnya dibawa. Iya. Misalnya ada anak-anak yang memang mengidap asma, obat-obat asmanya tetap dibawa. Jangan lupa first aid kitnya, misalnya dia menggunakan kendaraan mobil yang perjalanan lumayan jauh,
Jadi harus obat-obat P3K-nya harus dilengkapi. Mana tahu terjadi hal yang kita tidak inginkan. Itu harus diutamakan. Bisa juga misalnya ya kita jangan lupa membawa, biasanya itu ibu-ibu suka bawa minyak angin. Itu nggak apa-apa, itu bukan obat, tapi itu untuk melegakan. Jadi membuat kehangatan selama perjalanan. Apalagi musim bulan 12 ini kan hujannya kayak tadi ini hujan deras sekali ya, Benar. sahabat Kara. Jadi suhu lingkungan kita lebih dingin. Jadi kalau ada kayak terapi-terapi tradisional itu obat-obat herbal yang kayak pelega seperti minyak angin boleh digunakan, beda nggak ada masalah. Baik. Nah, Sebenarnya sederhana ya, Dok, ya, sederhana. minyak angin. Kecil tapi Iya. ternyata manfaatnya Iya, luar biasa. memang minyak angin itu bukan pengobatan tapi lebih ke ini ya, untuk melegakan ya. Baik. Wangi-wangiannya itu bikin hidung mampet jadi lega. Jadi Tapi ada efek. tidak mengobati ya. Siap. Jadi ada efek aromaterapiknya juga ya, Dok, ya, Aromaterapi, iya. izin. Baik. Nah, Dok, menurut dokter sebenarnya minum vitamin atau suplemen sebelum liburan itu penting atau enggak nih, Dok? Nah, suplemen atau vitamin itu sobat Kara sebenarnya bagus, tapi di kondisi yang tepat. Sebenarnya vitamin dan multivitamin yang lain, jenis-jenis vitamin-vitamin banyak itu ya, eh, mulai dari jenis susuan atau pil atau apa, itu tidak bisa jadi patokan untuk mengganti makanan yang bergizi. Ya, sebenarnya multivitamin yang baik itu adalah dari makanan yang sehat, Baida. Ah, dari ah, makanan yang berprotein tinggi, sayur-sayuran, ya. Jadi multivitamin yang paling lengkap adalah dari makanan, bukan dari obat-obatan. Baik. Nah, jadi obat-obatan boleh dipergunakan tapi tidak lebih efektif dari makanan yang sehat dan bergizi. Baik. Gitu. Jadi yang alami dulu ya, Jun, Dok, Iya. ya, benar. Nah, kalau misalnya vitamin dan suplemen, waktu yang tepat untuk mengkonsumsinya kapan, Dok? Waktu yang tepat adalah kalau kita memang kondisi kita memang drop benar ya. Nah, jadi kalau memang, dan itu ada indikasi dari dokter atau tenaga kesehatan dulu lebih baik. Karena belum tentu suplemen itu cocok pada tiap orang. Ada yang cocok pada anak, ada yang cocok pada orang dewasa. Apalagi yang lagi heboh-hebohnya biasa suntik vitamin Iya, ya. benar sekali. Tidak semua orang perlu disuntik ya. Apa diinfus vitamin, infus Iya. merah, infus Baik. kuning ya. Baik. Iya. Jadi itu berbeda-beda manfaatnya, tidak, dan berbeda-beda golongan atau usia-usia yang memakai multivitamin tersebut. Baik. Ah, Jadi terlebih dahulu untuk menjaga kesehatan adalah menjaga asupan gizi terlebih dahulu ya, Dok, ya. Iya, Izin. benar sekali. Kemudian jika badan sudah mulai ngedrop, sebelum mengkonsumsi vitamin atau suplemen, ada baiknya berkonsultasi dulu dengan tenaga kesehatan Benar sekali, ahlinya. Dede. Baik. Lanjut, Dok. Untuk sehat saat perjalanan dan liburan. Nah, kira-kira keluhan yang sering dokter temui selama di Rumah Sakit Bayangkara karena akibat dari perjalanan jauh apa aja, Dok? Oh, biasanya ya, perjalanan jauh ya. Siap. Ya kita biasanya bilang morning sickness atau mabuk perjalanan. Baik, Iya. iya. Biasa kalau udah oyong-oyong, pusing-pusing, mual-mual habis di perjalanan, terutama kalau perjalanan darat itu sering terjadi ya. Iya. Atau mabuk laut, misalnya dari Pulau Kalimantan ke Pulau Jawa melewati lautan ya biasa em, mual-mual, pusing ya biasa itu mabuk 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 darat. Ada lagunya kan, mabuk darat. Baik. Oke. Nah, kalau misalnya untuk tips sederhana supaya badan tetap fit, apalagi yang perjalanan jauh di mobil, Dok, duduk lama, kurang gerak, itu Oh. apa ini, Dok? Mungkin kalau yang melakukan perjalanan jauh ya, kalau misalnya situasinya mobil ya, di dalam mobil ya, mungkin saran saya ya hindari penggunaan handphone berlebihan saat ya, karena biasanya kalau orang di penumpang ya khususnya ya, kalau supir kan nggak mungkin megang handphone ya. Iya. Nah, jadi kalau penumpang itu kebiasaan dia melihat sambil jalan sambil membuka handphone, itu biasanya membuat salah satu terjadi mabuk darat. Nah, kalau bisa istirahat aja, kalau memang bisa tidur tidur. Tapi kalau ada baiknya kalau memang perjalanan darat, kalau minimal 1 jam atau 2 jam bisa berhenti dulu sebentar. Ya kita istirahat, mungkin berhenti di tempat-tempat pemberhentian yang khusus ya, di pom bensin atau yang tempat pemberhentian yang sudah disediakan, biar bisa merilekskan badan dengan bergerak ya, bergerak efektif ya, mungkin ya
10 menit atau 5 menit untuk goyang-goyang aja ya. Benar. Ya jangan apalagi yang kaum lansia yang sudah jompo, Iya. duduk lama itu ya sakit ya. Baik, ya benar dok. Dan itu sebenarnya sering diabaikan dok. Mungkin karena ngejar pengen cepat sampai ketemu Iya. dengan keluarga. Nah itu dok. Kadang juga supirnya ya kejar target ya. Benar sekali. Berarti itu warning ya dok ya. Iya, warning. Baik. Nah kembali ke yang mabuk darat tadi dok. Mabuk laut, mabuk darat. Nah biasanya kalau untuk anak-anak atau orang tua nih biasanya yang sering ya dok ya untuk mabuk perjalanan nih apa nih dok ininya? Apa maksudnya mencegah agar tidak mengalami mabuk? Nah, untuk pencegahannya ya seperti saya bilang tadi ya, Mbak Ida. Biasanya kita ajurkan untuk ya istirahat saat di perjalanan, lebih banyak istirahatnya, dikurangi. Membuka kaca boleh kalau memang apa biar kena angin segar ya. Yang kemudian minum air putih yang banyak saat perjalanan. Nah, dan kemudian lagi yang paling penting ya siapkan obat, salah satunya obat-obat yang sudah berkonsultasi sebelumnya pas perjalanan, obat-obat untuk anti mual atau obat biasanya disebutkan untuk jangan sampai anti mabuk Anti perjalanan. mabuk, benar. Ya, kalau saya sebut mereknya bahaya. Iya, nggak di-endorse ya, Dok, ya. Baik. Oke, nah itu dok biasanya kalau yang supir-supir atau bahkan penumpang ya, karena sekarang kan memang lagi booming banget ngopi. Nah, mereka suka lupa tuh minum air putih ternyata penting di perjalanan ya dok ya. Iya. Jadi mereka lebih memilih konsumsi kopi di perjalanan biar lebih seru katanya Oh, iya. gitu. Gimana menurut dokter kalau konsumsi kopi? Nah, kopi itu sebenarnya kalau tidak berlebihan itu baik dari kesehatan. Ada manfaatnya baik. Cuma kalau berlebihan itu tidak baik. Karena memang efek dari kafeinnya yang membuat kita memacu adrenalin ya, berdebar-debar biar semakin kita biar kita sadar saat perjalanan. Kadang supir itu sebenarnya sugesti sih sebenarnya, lebih banyak sugestinya. Tapi ya kalau di segi kesehatan air putih yang paling utama ya. Iya, baik, oke. Kalau izin dok, kalau misalnya biasanya nih, kalau misalnya sudah mulai kerasa keliengan, perut nggak enak, biasanya kan di kebanyakan orang tua ngasihnya minuman teh hangat ke anaknya atau bahkan orang tuanya yang mengalami juga langsung konsumsi itu. Menurut dokter, apakah baik? Eh, Kalau teh ini kan bentuk teh, sebenarnya untuk anak-anak tidak baik ya kalau banyak konsumsi teh. Kalau mau air putih tapi memang kondisi hangat nggak ada masalah. Tapi bukan dalam bentuk jenis teh. Kalau teh itu kalau kebanyakan pun pada anak-anak belum tidak berarti tapi malah menjadi penyakit jadinya nanti ya bisa defisiensi zat besi jadinya. Ya, jadi ada baiknya ya air putih hangat aja. Nah, kasih kalau memang kondisi daerah memang dingin ya pakaikan baju yang agak lebih tebel ya itu aja dan suhu kondisi AC mobil atau AC kendaraan ya diperkecil kalau bisa Iya. ya itu aja Jadi lebih baik air putih hangat ya dok air ya. putih Mungkin pengen ngerasain ada manis-manisnya gitu dok. biar biar nggak hambar-hambar banget gitu. boleh konsumsi buah-buahan aja kalau Benar, setuju saya dok. Ya izin. Nah izin dok, kalau misalnya soal makan dan tidur sebelum liburan, seberapa penting? nah tidur dan makan sebelum liburan itu pentingnya itu jangan terlampau berlebihan jangan juga kekurangan kadang kita kalau sudah liburan kita itu menganggap kita itu adalah waktunya kita self reward ya penghargaan pada diri kita sendiri kemarin kita sudah kerja babak belur ya hari ini kita tidurnya bisa sampai kesiangan itu nggak bagus kalau berlebihan terus kalau makan hari ini kemarin saya makannya ikan asin mungkin kali ini sudah dapat THR ya tunjangan kita hari ini makannya ke mall ya makan daging yang berlebihan itu ketidak baik jadi lebih baik itu bercukupan artinya cukup aja istirahatnya hargai waktu kalau bisa ada waktu yang berlebihan dipakai untuk olahraga kan mungkin pas saat belum liburan tidak ada waktu untuk berolahraga nah di momen yang libur panjang ini kita ada lakukan olahraga lebih baik ya kalau bisa olahraganya 30 menit tiap harinya nah Oke, itu baik. Berarti sebenarnya kalau misalnya self reward makan yang enak-enak nggak apa-apa ya dok, tapi secukupnya Siap. tidak berlebihan ya tidak berlebihan ya dok ya. Baik, dok. Kalau menurut dokter obat wajib atau travel health kit yang ideal dibawa selama perjalanan apa aja dok? Nah, seperti saya bilang tadi ya, tadi
Obat-obatan yang wajib itu ada obat-obatnya memang yang sudah rutin diminum. Contoh tadi pada orang lansia yang memang ada memiliki penyakit eh, penyakit yang wajib rutin, ya dibawa obat-obat rutinnya. Salah satu obat tekanan darah. eh, Kalau obat yang mengidap penyakit asma, obat asmanya dibawa. Ya, kemudian yang paling wajib salah satunya lagi adalah obat demam. Ya, kemudian obat-obat yang untuk mabuk darat tadi ya. Iya. Jangan lupa. Sama yang terakhir yaitu untuk P3K-nya dilengkapi ya. Karena Nah, kita tidak tahu kapan terjadi suatu kecelakaan atau tidak, kan kita tidak tahu ya. Nah, setidaknya kita harus bisa menjaga diri dulu ya dengan persiapan ala-ala yang kesehatan yang sudah ada di dalam mobil kita gitu. oke, baik. Dok, kalau misalnya nih orang tua yang memiliki penyakit cukup berat, kira-kira aman saja kan melakukan perjalanan jauh? Oh baik. Itu lumayan ya. Lumayan berat pertanyaannya. Iya. Jadi kalau untuk khusus kondisi orang tua yang memang memiliki penyakit berat, ada baiknya tidak dilakukan perjalanan jauh. Tapi jika misalnya memang terpaksa, nah kita tidak tahu kalau perjalanan itu memang diwajibkan ya. Misalnya mana tahu dia pindahan atau pengen jumpa jumpa sama keluarga yang memang jauh ya. Mungkin lebih baik ada baiknya orang tua tersebut atau yang memang melakukan perjalanan itu berkonsultasi dulu sama dokternya. Mana tahu dia misalnya ya para orang tua itu memiliki penyakit jantung. Ada baiknya kita kondisi kesehatan dulu sama dokter jantungnya. Ah, Tidak hanya orang tua, semua kalangan, ibu hamil misalnya ya. Ibu hamil dengan kondisi lagi hamil besar atau hamil muda yang akan melakukan perjalanan melalui udara ya, kan harus ada surat keterangan sehat dari dokter kandungannya. Benar. Kalau tidak itu ya kita tidak menyarankan. Baik. Eh, Jadi agar lebih aman dok ya, lebih baik konsultasi dulu Konsultasi dengan dulu. dokter ya dok, izin. Oke, seperti yang sudah dokter sampaikan tadi juga, Palangkaraya cuacanya lagi nggak nentu banget dan lagi musim flu ya dok ya, izin. Nah, kalau misalnya cara sederhana membedakan flu biasa dengan kondisi yang sebaiknya langsung ke rumah sakit seperti apa dok? Oke. Baik, untuk kondisi flu biasa ya, biasa influenza biasanya ya. Kondisi yang memang kalau biasanya kalau virus yang influenza itu tidak menyebabkan demam tinggi ya, tapi kalau kondisi-kondisi yang demam tinggi, sesak napas ya, nyeri ulu hati yang berlebihan, mual muntah, itu boleh datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Tapi kalau untuk cuma influenza lebih baik kalau memang istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak dan kontrol ke vaskes pertama dulu. Ya, tidak, karena IGD instalasi gawat darurat pasti diutamakan yang pasiennya memang emergensi ya. Iya. Jadi kepada sahabat-sahabat Tara yang di rumah, kalau memang lagi batuk pilek, lagi tapi tidak ada kondisi sesak napas, tidak ada demam tinggi, tidak ada mual muntah yang hebat, tidak boleh buru-buru langsung ke instalasi gawat darurat dulu. Iya. Ya, kasihan pasien-pasien yang lain yang memang memerlukan darurat ya, Dok, gawat ya. darurat ya. Gitu. Jadi kalau di rumah treatmentnya apa nih dok untuk yang mengalami flu biasa? Kalau yang treatmentnya lebih baik minum air putih. Air putih banyak, istirahat yang cukup aja. Ya, dan makanan yang bergizi ya. Tidak ada, kalau untuk virus lebih kalau virus kan influenza itu termasuk virus ya. Benar. Pilek-pilek itu biasanya virus. Virus itu hanya dilawan dengan antibodi atau antibodi yang kita punya di dalam tubuh kita. Jadi kalau kekuatan daya tahan tubuh imun kita kuat, pasti virus itu kalah ya. Dan tidak perlu langsung minum antibiotik. Nah, itu salah ya Mbak Ida. Kadang kata batuk pilek, pusing, langsung minum antibiotik. Iya. Berbagai jenis antibiotik diminum. Benar. Mulai dari A sampai huruf Z ya. Iya. Dan berbagai dokter dijumpainya. Iya. Biar pileknya cepat hilang. Padahal enggak. Kalau mau sembuh itu perlu waktu, tidak langsung sembuh ya. Jadi cukup istirahat, makannya manja, dan ya olahraga yang gerakan aktif ya. Itu Iya. aja. Baik. Jadi kalau misalnya yang biasanya mengkonsumsi obat-obatan yang obat flu yang bisa ditemukan dengan mudah di apotek bagaimana dok? Apakah diperbolehkan? Nah, itu sebenarnya ya kalau dari segi medis ya, sebenarnya apapun obat yang kita konsumsi itu ada baiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Apapun ya dok? Apapun ya. Baik. Karena apapun
obat yang kita konsumsi itu adalah merupakan benda asing yang di luar tubuh kita, yang akan kita konsumsi ke tubuh kita. Belum tentu obat tersebut cocok dengan tubuh kita. Malah ada beberapa obat itu yang malah menyebabkan penyakit tambahan yang awalnya ringan jadi malah berat. Nah, itu yang berbahaya, Mbak Ida. Baik, jadi pokoknya ya dok, izin yang utama adalah konsultasi. Iya, Benar. konsultasi itu nggak ribet. Iya, apalagi ke Rumah Sakit Bayangkara. Dokter-dokternya, tenaga kesehatannya, handphonenya aktif terus untuk Siap. melayani masyarakat, terutama di wilayah Palangkaraya. Baik, setuju. Pelayanan prima ya dok ya, izin ya. Nah dok, biasanya Natal tahun baru identiknya dengan makanan yang enak-enak. Benar ya dok Benar. ya. Nah, supaya nggak ganggu pencernaan dok, bagaimana? Nah, oke, sahabat Kara, ini lumayan dari Mbak Ida ya. Kalau makanan kadang kita kalau udah tahun baru atau Natal ya, Iya. khususnya yang kita akan melakukan kunjungan ke rumah-rumah itu, Benar. banyak makanan yang terhidang di tempat meja. Iya. Kita sering kelupaan untuk mencuci tangan kita, main comot-comot aja bahasanya kan, comot-comot aja. Nah, kita tidak tahu sebelum kita makan itu apakah ada tamu yang lain, batuk pilek sebelumnya sudah mencomot duluan mengambil makanan tersebut kan. Nah, jadi kita lupa cuci tangan. Makanya kalau sahabat Kara, biar jangan sampai mengganggu pencernaan, salah satunya kita harus menjaga diri kita dengan mencuci tangan. Mencuci tangan nggak harus dengan air bersih, boleh pakai hand sanitizer yang paling gampang. Yang kedua, jangan langsung minum soda, Mbak Ida. Biasanya kadang kita ada yang minuman merah, putih, kuning, hijau ya. Benar sekali. Karena mungkin sudah dari beberapa rumah perjalanan kan mengunjungi ya. Benar, benar. Jadi langsung haus, pengen yang dingin-dingin tapi yang bersoda itu jangan. Karena itu akan membuat perut kita kembung dan tidak nyaman di perut. Kemudian ya makanan yang bikin kembung itu ya salah satunya kacang-kacangan. Itu tidak baik ya. Jadi kalau memang pengen mengunjungi sanak saudara, kalau kita harus bisa membatasi makanan kita, harus kita jaga. Baik. Ya. Kalau tidak ya perut kita pasti rewel. Iya, benar. Jadi jangan lupa dok ya, Iya. cuci tangan dan juga jangan berlebihan, balik lagi dok ya. Iya, cuci jangan berlebihan. semua makanannya. Dan soda ya dok ya. Soda. Jangan diminum duluan ya dok. Iya. Ya. Mungkin bisa diawali dengan air putih dulu. Boleh air putih. Tapi kadang juga alkohol ya. Kadang kan ya masa-masa Benar. ini momennya banyak alkohol ya. Kadang kalau kita dihidangkan, kita kalau tidak minum kayak merasa tidak nyaman sama tuan rumah ya, sungkan ya. Ya, itu harus ya kalau bisa dihindari, dikurangi ya. Baik. Nah, melewati Natal, masuk ke malam tahun baru nih biasanya, wah euforianya dok luar biasa. Begadang semalaman biasanya ya. Iya. Di malam tahun baru, dampaknya ke tubuh ada nggak dok? Nah, untuk sahabat Kara, dampak ke tubuh kalau bergadang itu pasti ada ya. Kita tubuh itu perlu istirahat. Memang kita sudah bekerja, mesin mobil aja kalau kepanasan pasti rusak, apalagi tubuh kita ya yang berlebihan. Ya, ada baiknya sahabat Kara, kalau memang ingin bergadang pagi atau siangnya udah bisa istirahat dulu. Nah, jadi momennya, durasinya kita ubah, jadi istirahatnya di waktu pagi siang, malamnya boleh bergadang karena memang momen ini kan kita tidak bisa hindari ya. Iya. Sekali setahun soalnya ya. Benar, Iya. benar sekali. Iya. Makanya kalau bisa istirahatnya cukup. Terus ya seperti tadi, jangan berlebihan. Nah, momen tahun baru kadang bergadang ada campuran-campurannya kan. Iya, makanan, terus tiba-tiba yang mohon maaf yang cowok-cowok yang awalnya dulu nggak merokok ditawarin rokok, itu jangan tidak boleh juga ya. Nah, harus dijaga. Jagailah tubuhmu kan. Iya, jadi biar nanti menyambut tahun barunya juga dengan sukacita ya dok. Iya. Baik. Jangan sampai Mbak Ida habis tahun baru kita rawat di rumah sakit kan nggak nyaman. Itu dia, pekerjaan soalnya sudah menanti ya. Iya. Banyak ya, Dok. Baik, itu udah bisa jadi tips ya untuk sobat Bayangkara melewati malam tahun baru bersama dengan keluarga dan juga rekan-rekannya. Baik, Dok, izin sebelum kita tutup perbincangan kita pada episode kali ini, boleh kasih 3 pesan singkat untuk sobat Bayangkara supaya libur panjangnya tetap sehat. Baik, untuk sahabat Kara, tips dari saya cukup. Sehat itu sederhana. Yang pertama, makan yang sehat. Yang kedua, olahraga yang cukup. Yang ketiga, tidurlah yang nyenyak.
Itu aja. Bener dok. Ini biasanya kalau tidurnya agak susah nih dok kalau misalnya banyak pikiran gitu. Ya, Gimana, Dok? kelola stresnya ya. Iya, Jadi kalau memang banyak itu kalau sudah habis liburan, stres itu malah muncul. Kenapa? Karena biaya yang sudah dikeluarkan ya. Ya. Kalau memang gitu ya kita harus manajemen stres ya. Kita berkonsultasi dengan tenaga kesehatan boleh, dengan bercerita dengan saudara boleh. Apalagi di Rumah Sakit Bayangkara sudah ada juga konsultasi jiwa kita ya. Nah, jadi kalau mau datang ya silakan aja. Kita buka 24 jam online. Iya, oke baik. Terima kasih banyak dokter, informasinya benar-benar luar biasa pada episode kali ini. Harapannya ke depan kita bisa berbincang lagi ya dok, Oh, dengan siap. informasi yang lainnya. Oh, iya. Bagi untuk Sobat Bayangkara. Dan terima kasih juga untuk Sobat Bayangkara yang sudah mendengarkan podcast Kopi Kara, komunikasi pintar informasi Bayangkara pada hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti media sosial Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya agar tidak ketinggalan informasi kesehatan, kemudian kegiatan, dan juga konten menarik lainnya. Pastinya juga jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar Anda untuk ide topik podcast selanjutnya di kolom komentar YouTube kami. Sekali lagi terima kasih, saya Ida Ayu pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat. Bye-bye. Nusantara. Bersama Rumkit Bayangkara kita semua bahagia. Ini Kopi Kara, oh Kopi Kara. Komunikasi pintar, informasi Bayangkara. Suara hangat penuh inspirasi. Podcast kita selalu dinanti.